Panis kena serang gua, Bang. Kena serang nggak? Sama anak-anak abah. Ya iya udah pastilah. Diomongin gua SDM rendah, bisa kurang ajar sama orang tua gitu-gitu. Dan nggak benar. Ya SDM rendahnya bener sih. Iya, SDM rendahnya benar. Ajarnya nggak tahu. Jadi gue mikir kalau presiden sama wakil udah gue roasting, masa rakyatnya nggak mau? Langsung dapet Kepalanya nih. Dapet Yang penting jangan menyinggung banget lah gitu. Karena kita kan masih baru, masih songong banget gitu. Gitu. Kayak gini nih, gue mau diundang sini kan gue pikirin tentang lu. Nggak dapet. Buat yang mau tahu nih, nama Firza Logika dari orang ini. Iya. Nama Firza Logika dari orang ini. Gue ngasih Firzanya tuh, Firza. Logikanya. Hah? Logikanya. Oh, logikanya. Iya. Tapi kan pilihan ya. Pilihan. Karena kan ada orang yang mikir itu ya. Karena gue menyesal, Bang. Kenapa? Mahal banget gue resepsi. Nah lu Sampai semua duit mau nangis ceritanya. Bukan belibet ya. Ampun. Udah seksi banget perut gua ternyata. Set. Emang gede sih kayak Gunung Kawi, tapi ini kan melambangkan kesejahteraan ya kan. Asoy. Sesuai lah sama itulah. Bentar lagi makin gede. Nah, bisa nulis PR gua kan di atas perut. Assalamualaikum. Ngapain? Jelek banget perutmu. Hah? Kayak ambil anak kembar 3. Kumis lu melorot itu. Beda Mas, kita bahas perut Mas. Kumis nggak ada hubungannya, kan bisa dicukur. Ini lambang kesejahteraan dan kedewasaan. Nah, Gendut, semua obesitas. bapak-bapak di dunia raya semesta ini Hah? gini semua, Pran. Kecuali yang kurus. Nah, berarti kan ini emang nggak sehat. Obesitas. Lambang ke dewa Di 19. laut. Lambang ke dewa laut. Lambang kedewasaan, Pran. Enggak Bang, kamu tuh kegendutan, jarang gerak, banyak makan. Lu kalau belum buncit kayak gini, namanya lu belum berkeluarga, belum punya anak 2, Pran. Enggak semua orang yang udah keluarga buncit. Dih. Ini lu cukur kumis dah. Enggak ada hubungannya Mas. Mas body shaming. Kumis lu berminyak kayak rambut. Ketahuan tadi Mas, kena lu udah dikit, mohon maaf. Ini lu ngapain pakai baju-baju kayak ginian? Nah, aku olahraga biar nggak buncit dan Apa? jelek kayak Olahraga kamu. apa ini? Masa nggak kelihatan Apa dari nih bacanya? bajunya? Apa? Ini apa nih? Ini atlet perahu naga nih. Nah, lu bagian apa? Saya bagian ini sorak-sorak, semangat gitu-gitu. Gua pernah tuh dulu ikut perahu naga. Pernah juga Bang? Bagian apa tuh? Bagian bonar. Naga bonar. Asoy. Yang satu apa yang 2 Bang? Yang 2. Heeh. Keren aku ya. Keren kamu. Nggak pengen diet apa? Nggak mau. Serius? Serius. Aku ini ada nih kenalan abang-abanganku. Tapi gua nggak mau diet. Kamu pengen gendut selamanya kamu? Udahlah, ini udah datang juga orangnya, kelamaan kita ini. Ya udah. Aku panggilin aja abang-abang kita nih ya. Dia siapa? Bapak gua. Enggak. Kalau bapak mau nggak kenal malahan, kaget aku. Aku kenal, kamu kenal. Iya. Oke. Aku panggilin dulu dah. Bang, masuk Bang. Agak nunduk. Kenapa? Plafonnya kan pendek. Oh iya. Lupa nih judulnya rumah kurcaci. Ayo Bang. Di sini. Bang. Masuk dulu Bang. Iya, masuk dulu Bang. Ini, Agak nunduk, Bang. Plafonnya pendek. Abang-abang. Iya Bang. Ini Bang kenal, Bang Ate. The Mentor. Aterai. Ate. Gawar banget mukanya Bang. Nggak ada. Iya. Apa pakai saya ini? Apa? Ada apa? Ini Bang, bantuin Firza. Perutnya jelek banget ini loh. Menurut saya emang enggak seksi nih. Itu kan semangka. Ini bukan perutnya yang maju. Apanya? Punggungnya mundur. Jadi Rian Balita Gitu jadinya. Jadi Rian Balita. Iya. Ini diet ini adalah diet karbo. Karbon. Karbu yang motor Bang. Berarti lo masih makan karbo kalau nggak diet karbo. Oh iya juga ya. Iya, diet karbo. Bener tuh. Gitu. Cuman ini adalah lambang kalau gue udah jadi pria dewasa. Ya kagak, lu susah bangun susah ini. Gampang coba bangun masjid. Bisa nggak lo? Bisa nggak tuh? Nggak bisa. Susah. Nah itu buktinya. Iya. Tapi bangun rumah tangga udah terbukti. Oh iya benar lagi. Goyang sih. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Rumah tangga lo goyang? Apaan? Lo sawer nggak? Goyangnya terlalu mantap. Nah. Tahu nggak goyang mantap?
Apa kayak mana goyang mantep? Ya begini-begini doang nggak gerak. Oh, kagak ada mantepnya. Iya, mantep goyangnya. Enggak, lu kenapa lu lagi mau diet gini? Iya, lu kan lagi puncak karir, masa begini. Belum puncak-puncaknya, Bang. Makan diatur. Kayak gue nih, makan tuh tiap hari tuh daging kambing yang bagian dagu. Bagian dagu. Jadi bagian jenggot-jenggot. Iya. Sama rendang itu yang bagian alotnya itu harus makan tuh. Bagian alat bagian sebelah mana nih? Yang daging tumbuhnya. Bagian kutil berarti. Ini opor ayam, tapi dari celengan ayam ya lo. Dipecahin. Iya kan lumayan. Tuh gitu Cara cari. hitungannya itu masuk makan duit koin. Inilah ngotot. Tapi kalori nggak ada. Iya. Makan duit koin. Ini nggak ada kalorinya, katanya nggak gendut. Kalori. Makan duit koin, celengan ayam dipecahin isinya koin. Ntar batuknya nggak Apa? keruncung-keruncung. Iya. Jadi gitu, celengan. Jadi celengan. Wih, dia ketawa. Happy saya. Saya kesini nih karena ngefans. Sama Faisal Agung. Itu bang. Wih, udah 2 bulan jadi ini wallpaper gua dia. Nih. Mana? Ya. Emot batu. Agak mirip sih emot batu. Terus saya waktu 25 tahun Mirip gitu. emot batu. 25 tahun gitu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh mikir-mikir ini orang mukanya dari samping mirip apa ya? Tanya bendera Kolombia saya ngiranya. Oh iya emot batu. Ada kuningnya dong, ada kuningnya dong. Pakai merah-merah dari jauh kayak bendera Nepal gitu tadi itu saya lihat. Bukan Welas ya kan? Welas kok Welas? Ada bendera Welas. Wales. Wales. Welas Pak Asri. Welas asli. Dia kayaknya nggak butuh nge-gym, tak butuh bimbel. Iya, bimbel itu bimbel. kayaknya. Ini gimana nih? Lu nggak mau olahraga jadi? Nggak mau olahraga kita. Ini Zumba dah, Zumba. Nah tuh. Zumba Zola. Zumi Zola. Zumba dong. Nggak bisa gua. Zumba tuh kayak hula hoop gitu kan? Enggak, Beda dong. Zumba tuh yang gimana? Zumba itu jadi nanti ada orang di Zoom Zumba. Agak kaget sih. Iya, Zumba. Bang saya ambil minum dulu ya. Boleh. Boleh bang ya. Air cucian kaki ibu 1. Aman selalu ada kamu. Aku keringat bapak. Oh iya. Kerja. Enak banget tuh, lu bisa bayar dia tuh. Gua Pakai bayar. apa? Apa? Pakai apa bayar dia? Pajak 4. Udah puas ya? Puas. Gua ngantuk ya. Ayo enggak. Tapi gua tuh terinspirasi dari lu Bang Ate. Selalu mengajak teman-teman di sekitar untuk naik bersama. Nah, Maksudnya gimana tuh naik bersama? lu masuk suci, karir bagus, ngebantulah teman-teman yang lain. Entah di dalam suci 9-nya atau di komunitas Lampung. Lu kan ngajak semua tuh. Iya. Awalnya- Tapi yang kelihatan yang ikutan naik yang beneran mau naik. Yang enggak kan emang bebel, orang-orang bebel tuh kayak 2 orang itu. Susah. Kagak udah kelihatan mah kalau itu sahat. Nih, ntar ada fotonya di sini. Juara 1 somasi pernah. Juara 1 somasi. Kalau yang mupit? Teng. Ya. Pernah di somasi. Iya. Sosok bikin duet mupit saat jadi pizza hut. Ya. Kagak. Gak bisa hat. Kita adu dah stand up-nya nih, stand up sahat. Ini stand up mupit. Nah, kita tonton dah. Nyusahin editor aja. Ya, editor. Editornya ngakak nanti. Tapi kenapa lu pengen ngajak temen-temen? Karena gue dulu itu nggak ada level di mana gue pengen naik tapi nggak ada yang bantuin. Karena emang kagak ada abang-abangan aja. Enggak, Lampung masih ada Newendi kan? Tapi Newendi waktu itu dia sempat ini dulu vakum stand up. Jadi beneran dari nol lagi gua. Gitu. bersahabat Jadi dengan adik-adikan. jadi kayak mana caranya ya biar masuk suci biar apa gitu-gitu kayaknya gue yang pertama. Jadi pas gue udah masuk baru udah ngajakin adik-adikan jadi gue yang bantuin juga ya kayak kombut-kombut sama ini apa nama-namanya gue rekomendasiin di mana gitu. Kayak sahat namanya. Sahat tuh bagus. Lu rekomendasiin. Gue rekomendasiin masuk somasi duda gitu. Dan bagus kan, nggak Bagus. mengecewakan. Tapi yang pertama kan bukan sahat yang direkomendasiin. Ada namanya Mufid. Mufid. Dia tuh apa ya kalau di stand up tuh dia tuh pakai teknik tolol. Pokoknya dia tuh pakai teknik tolol. Tolol bukan teknik apa adanya. Orang yang ada itu ya kan. Ya dia kan dikasih kesempatan, tapi dia benar berusaha juga, cuma emang nggak rezeki aja kan. Benar. Tapi gue menggunakan teknik itu. Teknik tolol tadi itu. Benar. Gue full tolol doang bang, kayaknya di suci zaman gue iya. Tapi kan lu dulu tuh udah di ini yang di bola itu apa? Jebret. Jebret benar. Udah kelihatan personal lu udah bagus. Ini buat yang mau tahu nih. Nama Firza Logika dari orang ini. Iya. Nama Firza Logika dari orang ini. Gua ngasih Firjanya tuh, Firja. Logikanya. Logikanya. Oh, logikanya. Iya. Awalnya apa? Awalnya Firja monyet ya kan. Iya. Sat.
tampil di Jebret. Deng, materi lo gue suka tuh karena lo tuh suka nabrakin asumsi kan. Jadi lo absut-absutin kata gue. Terus komentar dari juri juga kayak lo di luar logika. Kan biasanya kalau stand up tuh kalau yang di komennya bukan kita masukin aja jadi itu. Lo kan no logic, omongin aja Firza logika. Tadi lo gue kayak nggak ngelawan mau. kayak perbandingannya lo sama Dustin. Iya, tadi gue nggak mau karena ada Dustin zero Dustin logic. kebalikannya. Dia zero logic padahal aslinya logic. Aslinya dia logic kan, makanya dia zero. Kalau lo kan aslinya emang zero. Aslinya logic. Aslinya gak ada logiknya lo. Tapi lo ngomongnya logika. Gitu. Makanya gue pas masuk Pak Wendy, kompetisi Pak Wendy, disuruh ganti jangan monyet nih karena nggak ramah gitu. Mungkin ntar kan diundang stasiun TV. Ya lo sambil gigit-gigit Pak Wendy sih sini kan. Gak ramah. Gue cuma nyariin kutu, tapi duduk di pinggang ya kan. Begini. Dari kutu. Gue bingung nama pertama kali yang terlintas di kepala gue logika. Karena dari dulu gue pakai logika. Nggak taunya bawa hoki. Awalnya lo nolak kan lo sama si nolak monyet. karena ada Dustin. Oh gitu ya. Sama monyet udah lengket banget. Bener. Udah lengket banget sama monyet. Iya waktu itu ya. Kalau sekarang udah enggak. Orang gue ngeliat ada jaring-jaring mau manjat. Gue kira lo ganti nama karena diprotes sama rombongan monyet. Gak mau dia. Kok monyetnya tersinggung sih? Ya, gak bisa ini gak monyet nih gitu. Kayak babi, kayak masa begitu sih. Tapi gara-gara lo sekarang udah ada jambu logika lo, nggak ada jambu monyet lagi. Jambu logika. Semua yang gawe monyet dan sukses gitu. Tapi jadi beruntung nggak? Jadi bagus nggak menurut lo? Bagus. Nama itu ya? Ternyata kalau monyet tuh kan kayaknya gue berpikir titik kejutnya di awal. Oke. Dipanggil present Firza monyet naik gua kaget orang. Kaget. Ternyata logika tuh lebih efektif karena namanya Firza logika. Selogika apa? Karena materinya yang ditunggu akhirnya. Pas dilihat materinya aneh, wah ini logikanya gitu. Jadi logikanya orang-orang yang nggak logika kan gitu. Masuk suci, sampai masuk suci ya. Nice. Kamu menonton Suci Priso? Pre-show gue nonton. Prediksi nggak? Siapa aja yang masuk? Yang meleset dah. Yang meleset harusnya masuk, tapi nggak masuk nih ternyata. Sebenarnya kalau lo gue udah karena lo di Lugas udah pernah menang kan, masuk tapi lawan lo tuh Deki. Benar. Deki masih yang sama-sama absurd tuh. Tapi ternyata Deki ngambil uduk ya kan, ya nggak luas banget gitu. Kalau lo logika, kalau kata gue, lo bisa bertahan sampai lama lah di Suci. Gue sampai lo jadi juri kalau nggak salah gue mikirnya ya. Kok bisa? Season 11 set gue jadi juri nih. Tapi masih season 11. Feeling gue lo masuk karena lo udah pernah punya background story-nya udah menang-menang, udah bisa masuk itu. Tapi gue bener dah, gue kan Suci tuh ngelempar tuh, suka spill tuh waktu sebelum mulai. Ini nih bakal jadi mentor-mentornya. Gue lihat ada foto lu. Ya. Gue mikir. Foto gue yang mana yang nggak pakai baju itu ya? Enggak yang itu, yang nggak pakai celana. Orang gue pakai celana tapi baju. Pantesan ada palanya bawahnya. Iya lagi, pakai topi lagi. Aduh, jorok banget itu. Gue ngeliat ada lu, gue mikir, gue baru masuk Suci karena gue bisa kombut nih sama Bang Ate nih, karena sama-sama Sumatera kan. Oh iya benar. Sama, lu tahu lebih banyak gitu tentang komedi Palembang gitu. Karena Palembang kan absurd. Masuk dah gue Suci, kombut sama lu. Wah anjing kagak tampung otak gue. Bang Ate tuh premisnya jelas, punchline-nya bener, zep. Nggak tampung. Iya premis, baru punchline. Kalau lu tuh kan pengennya langsung masuk punchline. Susah itu. Tapi lu jelas banget bang. Ini lu harus tegas nih, mendingan lu nyerangnya bagian ininya aja gitu. Nggak masuk pala gue. Iya, lu malah masuk sama Bang Rio ya? Iya sama Bang Rio, yang penting emosi ya. Iya, hentakan lu gitu-gitu kan. Gue udah ngomong ke Bang Rio, Bang kayaknya kalau Firza lo yang garap dah gitu. Karena kalau Firza emang mainnya logika, main emosi. Iya. Dia kan api masih ada kan Pak Rio kan? Meledak-ledak. Amarah dari rumah tangganya. Gitu. Tapi lu benci nggak? Apanya? Enggak, lu benci sama peserta Suci 11. Siapa? Sama Umam, sama Upin. Karena kombut kagak dibawain. Kagak benci. Lebih ke sayang. Kayak kita udah dikasih ibaratnya itu kayak fasilitas lah. Gue tuh jadi fasilitasnya kalian untuk kombut, walaupun H-1 tapi ngebantu untuk PD kan. Tapi kenapa nggak dibawa? Perkara pas dia malamnya nggak, dia open mic nggak kena, dia mikirnya nggak kena di show. Padahal kalau lu nggak bawain yang di di kombutin itu, malah jadi lebih parah. Iya. Karena kita ngerubah karena jelek itu, bukan perkara dia bagus.
Nah beneran yang dibawa yang sebelum dikombutin lah kata gue, gimana kata gue. Tapi kan orang punya keyakinan lebih untuk kayak ini lucu nih, cuman di open mic doang nggak kena. Iya, masalahnya mereka dua belum punya keyakinan itu, Bang. Nah, makanya. Lu bisa punya keyakinan itu di open mic gimana? Nah, menurut gue gini, karena kan gue tuh pemerhati komik-komik yang kompetisi ya. Apalagi juri-jurinya itulah. Gue tuh udah tahu nih kalau ini nih juri suka, penonton juga bakalan ikutan suka karena jurinya kompeten. Ngerti nggak? Jadi kita yang ambil hatinya adalah jurinya dulu. Nah, sedangkan mereka itu mikirnya selalu deh kalau stand up mikirnya penonton yang ini pasti ketawa, yang ini ketawa. Tapi juri yang nilai. Percuma kalau pecah kalau jurinya nilainya kurang, kan gitu. Karena kompetisi. Makanya gue mikirnya ini materi yang disukain juri. Nah merekanya nggak terlalu dapet tuh. Karena kan premis setupnya mereka susah ngafal kadang-kadang karena H-1 kan. Ya udah nggak bisa itu. Cuman kan kadang kalau misalkan lu udah tahu nih, ini pasti disukain juri, ini disukain penonton. Udah pasti lu suka juga dong sama jokesnya. Suka saya nggak? Kayaknya ini lucu, kayak gue simpen aja, gue usah gue keluarin dah. Kagak. Karena bukan tipe gue juga kan. Apalagi materi Upit, masa ke gua? Masa tiba-tiba gua ngaku-ngaku jenglot dewasa kan itu lah. Kita semua pengen ngeliat Bang Ate, kenalin saya Penom, pengen. kayak gini ya. Ya ini foto Upit nih, Upit. Melestarikan Upit ya. Enggak itu, kayak sayang kalau nggak dibawain sama mereka itu. Itu sih yang kalau gue pikirin kemarin tuh, kalau nggak dibawain. Sampai akhirnya tuh gue malah ngombutin si Rizky kan akhirnya. Iya, Rizky sering karena ke tempat lu ya? Rizky cocok sama gua. Kalau lu kan cocok sama Rio, Rizky cocok sama gua tuh. Nah, Rizky itu tipenya hampir sama kayak gua, berargumen dulu, ngeluh, marah. Argumen ngeluh, makanya cocok dah kata gua. Nah, gua ngambil atasnya tuh yang dari lu biasanya. Mendingan premisnya ini aja gitu. Yalah kejadian di tema liburan yang kita ke rumah Teh Neneng. Ya. Itu tuh Teh Neneng apa Teh Sisri nih? Yang mana yang beda? Gua agak lupa nanti. Teh Rio kayaknya. Kopinya Bang, abang-abang sekalian. Keren. Silakan Bang. Banyak ini. Emang di sini minum langsung minum gini. Iya. Keren. Bang Ate boleh milih yang mana, yang penting sisain ini kopi satu. semua. Ada yang manis juga sih. Aduh, saya nggak ngopi lagi. Ini ada air putih. Kenapa? Emang nggak ngopi gua. Air putih? Nah, air putih aja gua. Air putih boleh. Mana? Tetap nggak mau yang manis? Nggak mau. Mau aja biar keluar lagi nih orang. Oh gitu. Kalau yang manis tapi nggak ngopi nggak apa-apa. Manis tapi nggak kopi. Nggak kopi. Ubi mana? Ubi di blender. Enggak, ubi utuh. Diminum dong. Ubi. Gimana Bang, saya nggak ada blender nih. Nggak apa-apa, keluar lagi. Tahunnya ntar ada. Gimana caranya? Sebenarnya gua kagak betah aja di samping lu. Badannya bau piano. Bau piano. Badannya bau piano, bau gimana? Bau nada do. Yang tahu cuman Yofi Widianto bau piano. Lagi ngomongin soal yang kombut, masalah kombut. Ya. Oh, kombut. Lu masuk nggak sama Bang Ate untuk kombut? Masuk, saya awal-awal kita ya. Iya, sama Bang Ate. Lu Suca bareng ya? Iya, susah bareng. Dulu dia pembunuh. Udah cleaning sih. Udah cleaning gua. Personanya pembunuh bayaran. Jadi ada pembunuh bayaran SPP gitu. Pembunuh bayaran. Ada. Enggak yang setuju gitu. Setuju deh ya. Setuju. Masa bisa berminyak? Enggak, ketelan. Tapi pernah kombut ya, 2 kali sama Faisal. Sering. Ini yang paling masuk saya waktu ini kombut persiapan roasting. Bang Ate kalau roasting untuk bagus roasting banget. Pak Anies. Oh iya, roasting pertama ya itu ya. Roasting pertama Pak Anies. Ini udah gue larang. Soalnya dia nyerangnya bukan Pak Aniesnya kan. Iya. Nyerang yang satunya. Kata gue, aduh ini Pak Anies mah jatuhnya nggak enak nih kalau ketawa gitu. Tapi emang dia kan materi keresahannya untuk yang satunya kan. Gue Pak Anies juga sama Bang Ate. Diarahin, mendingan ngambilnya kayak begini aja. Ya. Terus nggak begitu banyak tuh sama Bang Ate. Justru kebanyakan pas cintanya anjing, kepentok gue. Kepentok kamu. Roasting Pak Anies kena serang gue Bang. Kena serang nggak? Sama anak-anak abah. Ya iya udah pasti lah. Diomongin gue SDM rendah, bisa kurang ajar sama orang tua gitu-gitu. Dan nggak benar. Ya, SDM rendahnya bener sih. Iya, SDM rendahnya benar. Ajarnya nggak tahu. Tapi itu kan emang ini resiko kita ngerosting orang. Lu pernah? Kalau gua selama ini nggak ngeliat komen. Kalau abis ngerosting ya udah tayang dah. Yang penting gua udah kelar kerjaannya gitu, profesional. Tapi kata orang suka gini kan, setiap kita ngupload konten, balesin komen. Nyelingin berapa menit untuk balesin komen buat sejam awal. Sejam awal tuh ya, tapi kan biasanya kalau komennya itu kayak dari teman, itu balas-balasin aja. Tapi kalau udah netizen itu rata-rata orang yang nggak follow kita, karena punya kita apalagi viral, udah masuk ke itunya algoritma dia kan, dia nggak follow tapi asal-asal komen tuh nyerang tuh, kita cuekin aja.
Kalau enggak los ini Hayden. Dia ada satu. Dia udah komen tuh kita Hayden aja, dia paling mikir kok gua kagak diladenin ya. Padahal orang gua gak kebaca. Iya gua Hayden mampus. Berarti banyak yang lu Hayden ya? Oh banyak gua, sering gua. Kalau yang tiba-tiba lagi kan mood kita juga keganggu ya Sal ya. Kita lagi nyantai lagi happy tiba-tiba ada apaan so asik tuh kagak follow udahlah Hayden aja dah gitu. Oh bener. Kalau udah nyerang banget blokir aja, udah blokir. Lu banyak juga yang ngeblokir? Gua udah blokiran gua udah 100-an lebih. Buset, soalnya dia followingnya 0. Oh, akun fake gitu-gitu ya. Tapi so asik juga? So asik, ngata-ngatain. Biasanya ngata-ngatain aja kayak tiba-tiba nimbrung gitu. Hah? Masih bawa-bawa kayak zaman-zaman politik gitu-gitu. Oh, gua kira nimbrung gimana gitu, lu lagi live tiba-tiba nimbrung ikut gabung live gitu-gitu. Gua kalau live ada yang nimbrung kayak so asik gitu, gua marahin di situ udah. Gua kata-katain, sampai dia kayak udahlah kata dia gitu. Sampai nyerah. Tapi akhirnya kita emang harus ngerucutin apa yang suka sama kita ya? Benar. Kita ambil aja yang suka sama karya kita udah kita. Kalau yang itu biarin aja. Kalau yang nggak suka biarin aja. Lu roasting dari awal roasting di IG doang, roasting lah. Siapa ya komik pertama gue sempet inget ini siapa? dong, Wakil Presiden. Masa Wakil Presiden pertama kali roasting pertama kali roasting Wakil Presiden. Apa Mas Panji sih inget gue dah? Enggak, Ko Erwin. Ko Erwin duluan ya? Pertama Ko Erwin, kedua Pak Ajis, presidennya. Jadi gue mikir kalau presiden sama wakil udah gue roasting, masa rakyatnya nggak mau? Langsung dapat kepalanya nih. Dapat kepalanya. Iya kan, akhirnya Marcel, Yono, Bang Oki, gak macem gitu. Nulis di tempat, apa lu udah wacana? Kayaknya gue ada kerjaan deket mereka nih. Enggak, gue dulu nongkrong dulu tuh di Stand Up Indo yang masih di Jakbar. Kemangisan. Jadi kan mikir nggak ada job, nggak ada apa. Sama kayak gini, awal-awal kompetisi, kagak ada job, ngapain ya? Kumpul sama anak-anak, bikin konten kan yang lain. Nah gue mikir tuh, konten apa ya gue ya? Tapi gue kemarin roasting rame tuh yang Aldi Tahir gak macem. Coba deh roasting, tapi gimana ya biar jadi singkat gitu 1 menitan. Ada Ko Erwin lagi ngobrol-ngobrol. Lah, kok gue roasting lu ya? Coba gue cari dulu kok. Udah gue cari-cari situ. Agak lama tuh 2 jam. Tag dulu, 2 kali kalau nggak salah, sekali itu udah gagal tuh. Kedua, nah kayak gini enak nih kok. Tag that, ini apa posting, rame komik-komik, respon. Udah, besok-besoknya gue ke situ lagi ngeliat Pak Ajis lewat, set. Pak Ajis mau ngapain? Gitu. Konten teh. Pak Ajis boleh minta waktunya bentar nggak? Sejam aja lah, gue bikin nih. Apa roasting kayak, oh yang ke Erwin kemarin, ya udah gue bikin. Tetap Pak Ajis di situ hari itu. Yang lain kayak gitu juga. Rata-rata gue bikin di hari H. Tapi kalau yang gue pengen banget roasting, gue udah siapin dari kosan. Apa ya, siapa tahu ketemu di Stand Up Indo. Nggak ketemu. Waktu itu gue mau roasting Udin tukang ojek itu. masih narik. Hah? Masih narik. Masih narik. Tapi kepengen orang jangan larang-larang. Iya juga sih. Orang pengen beda-beda. Saya nggak ngelarang ngasih tahu doang, ngasih tahu doang. Tapi Bang Ati ini dapat banyak dari roasting berarti ya. Roasting. Sampai dikenal master roasting. Awal karirnya dari roasting malah jadinya dapetnya, bukan dari Suci. Awal karir. Jadi pas udah roasting itu viral, itu yang Pak Ajis malah paling viral. Karena dia presiden kan. Udah kita roasting, viral. Di Pak Ajis juga responnya bagus di story-story, dia rame. Akhirnya gue diundang, gue dapat kerjaan kayak YouTube begini, stand up. Gara-gara itu viral jadinya ngerosting. Roasting aja teh. Pertama itu roasting Anji, Anji Manji. Terus roasting Katak Bizer. Gitu-gitu awal-awal. Terus roasting Arman Maulana. Sama Bang Radit di konten Bang Radit. Gitu-gitu. Akhirnya lama-lama ngerembet kenal, sebenarnya udah kenal lama sama Kiki kan. Tapi ngerosting Kaisang. Viral lagi tuh ngerosting Kaisang. Udah itu Kaisang punya season baru, Kiki jadi host. Kiki ngelihat gue pernah roasting, ditarik juga, jadi kita duet. Nah di situ awal karir tuh, yang roasting Pak Anies kedua. Tapi kan ini, lu dulu di Suci sama Spesial Solo aja namanya julid. Kayaknya roasting sama julidnya lu tuh masih berbanding lurus gitu. Iya. Berarti roasting tuh kan emang lu mengekstrak apa yang paling kuat di diri lu. Iya benar. Kan gua waktu di Suci 9 nggak ada persona kan. Sampai 6 besar itu ngerosting Aldi Tahir tuh udah mulai tuh 5 besar. Udah mulai booming, apalagi Bang Panji setiap komen, lu tuh julid, gue tuh suka banget sama julid lu. Udah tuh di 4 besar roasting peserta, sampai Egi baper kelihatannya. Padahal nggak baper, karena cuma masker doang itu. Walaupun dia ngeludah ya, woi bau gitu dah. Masker, cuh gitu dah. Pantesan ada netes, Begitu, jadi akhirnya gue pikir, ya julid nih biar kental apa ya?
roasting, udah gua satuin tuh julid sama roasting. Malah bagus. Tapi katanya Bang Ate juga dapat ceweknya yang sekarang gara-gara di roasting. Gara-gara di roasting. Yang mana? Cewek mana? Yang cewek abang sekarang. Yang kekasihku. Oh, dapatnya bukan karena roasting dong. Karena ngelamarnya ngerosting. Ngelamarnya ngerosting. ya. Namanya pakai roasting tuh. Pakai roasting. Kombut dulu enggak tuh? Apa? Kombut dulu enggak? Kombut dulu apa sahat? Sahat kabar. Oh, kalau mupit mah enggak kombut. Gua lempar ini. Untuk gue ya bang, itu ya malah dia yang mau. Kan buat ngelamar Iya, kan buat ngelamar orang. Itu kan bininya dia. Nggak boleh gitu. Semua mau dia mah. Jangan lu pancing-pancing dah dia. Mufid kurang ajar. Ini obrolan kita ya dicatat sama dia. Ntar gue lihat aja gua di podcast mana diundang katanya. Untung ada yang ngundang. Dia juga cerita gitu, gue di Suci 9 gitu. Obrolan tadi dibawain dia. Udah ngambil identitas orang. Iya, gue itu mikirnya sebenarnya nih cerita aslinya. Gue udah pacaran, baru bentar tuh karena emang pacarannya tujuannya untuk nikah kan. Bener. Itu udah kenal juga untuk sama ibunya, sama bapaknya udah kenal. Jadi gue mikirnya apa ya momen dimana gue mau propose gitu, bikin sesuatu yang momen gitu. Ya udahlah, gue ngelamar gitu. Awalnya mikirnya ngelamar mau romantis itu dah. Ya kayak biasa orang-orang di dinner gak macam. Pakai balon-balon gitu. Kembang api. Ada tuh segitu. Kembang api. Oh iya. Enggak ada kembang api. Gue kira pakai balon kayak napi gitu. Bener sih, napi ada yang lari pakai balon terbang. Ada yang gini. Terus yang gini ada. Yang enteng. Tapi enggak lah kata gue apa ya karena gue geli lah kayak. Ntar gue geli sendiri lagi ngeliat sosok romantis begitu. Yaudah lah kata gue roasting aja dah. Gue bikin roasting. Si cewek gue taunya roasting doang. Yang kita bikin konten dong roasting pacar kayaknya lucu. Coba endingnya dia nggak tahu tuh baru gue lamar. Jadi makanya gue berani ngelamar karena gue udah yakin dia udah pasti mau. Karena kalau dia nggak mau mah nggak gue upload. Bener. Iya. Ya ngapain kita udah upload? Ngapain dia Tapi tetap di-upload? seandainya lo roasting, sayangku, bla 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 bla. Set. Mau nggak kamu menjadi istriku? Enggak. Nah, Pura-pura bercanda. Iya kan? Emang bohong, kata gue gitu aja gue tutup, ini bukan cincin, ini mah kata gue. Emang ini mah klakson, kata gue. Cincin. Bang Ate, Fred. Bang Ate, Fred. Abang-abangan saya, Fred. Mentor saya juga. Tapi gue udah yakin dia nerima, makanya gue berani bikin konten itu. cinta lo. Gila tuh. Cinta bet gua. Karena di spesial selalu julid, Apa? trauma lu sangat dalam untuk wanita. Yang julid? Lu nonton emang? Dengar-dengar sih. Ya, nonton di Lampung. Nggak valid. Digital download. Oh, digital download. Karena kan itu menceritakan kegagalan Tapi itu yang dulu, Fred. Sekarang Bang Ate udah fokus masa depan mau persiapan menikah. Persiapan menikah. Iya. Semua jadi pelajaran. Bos, semua jadi pelajaran. Pokoknya ini berarti jodohnya ini. Mana mirip lagi katanya sama gua. Bener. Gua Bener. coba pakai jilbab, tuh mirip banget. Pas waktu kemarin jalan-jalan ke Dupan kan. Kok lo tahu? Iyalah. Lo di mananya waktu itu? Sama di Dupan juga. Kita kan di parkiran situ. Di Lo jaga parkir. Jaga parkir. Di Dupan. Abang di situ. Sama dagang jas hujannya itu ya. buat air ya. Jalan-jalan ke Dupan. Kata gua anjing beneran mirip banget, Pren. Sama Bang Ate. Jodoh kan Pacaran emang dewasa mirip. itu. Pacaran dewasa di Dufan, Bro. Pacaran dewasa di Dupan. Iya. Pacaran dewasa di Dufan. Iya, kita jadi tahu sifat dia aslinya itu kalau lagi kayak panas, terus wahana. Orang kan jaim-jaim kan selama ini ketawa, Di bioskop dingin nih kan. kalau pas coba wahana teriak, wah gitu-gitu kan. Oh, ini bini gua. Di histeria, tahunya Di histeria dia ya Allah, satu album seringai. Gitu-gitu tuh dia teriak tuh. Pakai main bass juga lagi dia tuh. Tapi iya, gue baru kepikiran, sumpah. Apa? Kita kalau pengen tahu jatah diri cewek aja ke Dupan. Panas iya. Panas iya. Kita tahu dia kalau marah teriaknya sekencang apa. Benar. Ya kan? Tadi bisa nyiapin kuping ya. Sama Iya. kita tahu dia kalau lapar ngeraung apa. Itu. Kok ngeraung? Wah gila Dupan tuh nyari makanannya susah Susah ngantrinya. ngantri, panjang. Panjang banget. Panjang banget. Sampai 4 jam. Itu mahal. Mahal. Ya karena kan udah ya di Dufan ya, mahal. Tuh dia kalau lapar gimana? Karena doi, mohon maaf, masih ada kurang ketertarikan untuk berpacaran, bukan sama cewek, Iya. untuk berpacaran.
Kenapa? Ya nggak apa-apa, masih belum ada gambaran aja Bang Ate. Lu tipenya dulu kita cari dah. Tipe lu yang kayak mana nih? Ini dari gua. Coba dari lu. Gua udah menelaah tipe-tipe cewek yang cocok sama dia. Nice. Oke. Yang pertama, tinggi putih. Tinggi putih. Oke. Rambut bondol. Nah, bagus itu. Oke. Tato-tato kecil. Asoy. Skena. Pakai sepatu Doc Mart. Keren. Hafal 13 cafe shop di Jakarta Selatan. Nah, berarti follow sastra pasti dia follow sastra. Dia follow sastra minimal ya kan. Itu menurut gua karena itu cewek yang bakal ngimbangin dia untuk melihat dunia karena dia terlalu tertutup sama dunia. Tapi kalau yang tato kecil jarang. Ada tuh teman gua, bagus tuh semuanya ada. Cuma tatonya di tangannya tato tangan lagi. Ada 3. Kayak Nami itu. Ya, karena dia nggak yakin di tangan dia. Menurut lo apa? cocok untuk Faisal Agung? Faisalnya kan pendiam, pemalu introvert. Berarti harus sama orang yang ekstrovert. Ekstrovert. Ceria. Terus juga dia kan tinggi. Enaknya sama yang kecil biar dia manja-manjain. Dielus-elus palanya. Upit sih itu kayaknya. Hah? Upit. Gue bilang yang imut ya. Bukan yang amit ya. Upit kayaknya sama semua komik deh sekarang deh ya, sayang-sayangannya. Tahu. Dia udah pakai jimat genderuwo dia. Jadi nempel orang-orang Orang-orang jadi nempel. Udah Itu lu tuh kayaknya harus yang sama ini biar lu tuh ada effort pengen manjain begitu. Jadi apa tadi? Ekstrovert kecil. Ya imut gitu. Di depan minimarket depan ada cewek begitu. Umur 2 hari. Pendek sih itu, emang pendek sih. 2 hari Masih baik. Anak mana yang umur 2 hari di depan minimarket? Nih, umur 2 hari. Ada bang. 2 hari raya. Kulit rahimnya aja belum ngelupas, Bang. Masih berkerak-kerak gitu. Udah jalan-jalan lagi. Iya, ada ya. Kulit rahim ya. Yang pantatnya masih biru. Ya. Pusarnya belum putus, lari, Bang. Pusarnya belum diputusin. Saya pamit dulu boleh nggak Bang? Boleh. Dia langsung mencari cewek. Boleh tuh. Boleh. Bawa ke sini. Minimal kalau seandainya lu kesini nggak bawa ceweknya, lu bawa satu hal dari ceweknya. Apapun itu. Apapun itu. Harus bawa ya, pikirin dan ntar di situ mau bawa apa. Bismillah. Bersih dulu Bang Ate ya. Padahal dia bisa tuh ya sama cewek ya. Bisa. Iya, orang kayak gitu mah cewek-cewek pada suka tuh yang nurut-nurut begitu. Bener. Tapi belum tentu, Bang. Apa? Gue juga nurut sama bini gue. Oh iya. Cuma tetap aja salah mulu di mata dia. Lu anak udah 2 ya, Fir? Anak udah 2. Gue baru mau merit nih, gue ini dong. Kasih ujangan. Gimana pernikahan yang oke? Saran gue. Nih dari ijab kabul dah. Gimana gue harus itu biar nggak tegang? Yang pertama sikat gigi. Sikat gigi. Iya penting karena ntar penghulunya masih begini. Bau mulut. Oh iya benar. Bau mulut. Nggak bisa. Gue soalnya ini belajar dari pengalaman, gue nggak sikat gigi. Akhirnya penghulunya gimana? Lari. Cuma tangan gue tetap digandeng. Hitungannya gue kegeret. Jatuhnya itu yang namanya kawin lari ya. Oh gitu, sikat gigi. Sikat gigi. Lu mau di KUA apa resepsi? Di resepsinya sekalian langsung. Resepsi. Cuman kalau ada rezeki emang enak resepsi. Kalau nggak ada rezeki menurut gua nggak usah di KUA aja. Kenapa di KUA? Emang bedanya apa KUA sama di acara itu bedanya apa? Karena di acara terlalu mahal, Bang. Benar. Memang untuk sekali seumur hidup. Tapi lebih baik duitnya dibeliin rumah untuk satu selamanya. Oh gitu. Menurut tapi kan pilihan ya. Pilihan. Karena kan ada orang yang mikir itu ya. Karena gue menyesal, Bang. Kenapa? Mahal banget gue resepsi. Nah lu sampai semua duit mau nangis ceritanya. Bukan belibet ya. Emang kalau orang tuh lagi emosi begitu. Lanjut aja nggak apa-apa. Karena duit gue sampai habis, Bang. Sayangnya gue lu nikah di Palembang. Di Jakarta. Oh di Jakarta. Cuma nurutin kemauan bini gua. Apa kemauan dia? Itu pokoknya resepsi yang bagus. Oke, contoh. Nggak perlu mahal, yang penting menurut dia bagus udah oke. Nggak taunya habis duit gua sampai berhutang. Nah itu penyesalan gua. Ya lu sampai ngutang jadi nyesel lah. Iya. Yang penting jangan ngutang. Sebenarnya nggak mahal gua, cuma totalnya 30 apa 40 juta. Lu udah mentafsir pernikahan lu? Udah. Berapa ratus? Ada itu. Buset. Kenapa? Nah karena gue tuh udah nabung dulu, Fir. Nabung? Gue udah nabung dulu, gue tuh udah mau nikah tuh dari lama. Tapi emang karena jodohnya belum nyampe aja kan. Nah sekarang nyampe, tabungannya akhirnya bisa dipakai buat. Jadi gue tuh udah ada tabungan sendiri untuk pernikahan. Jadi kalau gue pakai ya alhamdulillah, nggak juga ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya sekarang mah pengennya pakai aja karena udah ada tabungan yang lain kan. Gitu. Lu di taman-taman gitu nikahnya ya? Gua
Outdoor banget itu. Kayak di film-film gitu. Udah kagak. Outdoor ini kayak ini. Maxim sama Gojek itu. Maxim sama lu namanya itu. Iya, tahu Lu namanya. Enggak, gua indoor. Tapi ada adat-adat ke Eropa-Eropaan gitu? Enggak ada kan Lampung gua, ada Lampungnya. Kali-kali lu pakai adat Eropa yang lempar bunga habis nikah. Itu adat Eropa. Eropa itu lempar bunga ke belakang siapa yang dapat diambil jadi nikah. Cuman karena lu orang Lampung. Iya, jadi gua lempar surat tanah biasa. Yang ngambil beli. Lu Lampung mana? Wae kanan kalau gua. Wae kanan. Bener. Apa? Sawit. Lempar sawit. Sama pot-potnya segede gini. Pusing dia. Enggak, gua pokoknya ada itu kayaknya itu bukan adat dah ya, emang seru-seruan aja nggak sih? Lu pakai adat Lampung tapi? Ada adat Lampungnya ada. Wah, repot tuh. Gak tau ya, gue ngerasa Lampung, Palembang, adat nikahannya mahal banget bang. Kan harus ada tari-tarian ya? Enggak, kalau tari penarinya doang yang kita bayar, nggak bedanya. Iya, tapi mahal, ada tari-tarian gitu. Emang kalau yang lain kagak ada tari-tariannya? Gue nggak ada. Lo Patul tuh orang mana sih Patul? Orang Jawa, gue nggak ada tari-tarian. Jawa ada, harusnya Jawa. Nggak ada, gue pertunjukan bayangan ada. Bikin gajah gitu. Ya ditembak bikin dulu. Berarti nih kalau semalam suntuk ya? Iya bagus itu, iya bagus lagi. Tapi kan kita ada yang sebenarnya kan sekarang udah ada modern boleh kita ikutin boleh enggak. Benar. Iya kan. Ideal nggak menurut lu? Menurut lu ini pernikahan gue udah paling ideal. Ideal karena sebenarnya yang bikin gue ideal adalah guanya siap, dianya nggak banyak mau. Cewek gue tuh kagak banyak mau, tapi malah guanya yang nyodorin akhirnya. Jadi kayak, nah ini loh maksud gue, guanya siap, dianya nggak banyak mau. Kan bedanya adalah orang yang banyak mau kita nggak siap. Iya kan? Itu bikin protes kan? Nah kalau guanya siap, dianya nggak banyak mau. Jadi pas, jadi momennya tuh mau ini. Gue nawarin, dia mikir, boleh, ada aja. Kalau gimana kalau begini? Ya udah, yang penting sama-sama siap. Benar. Gitu. Jadi diskusinya dapet gitu. Yang tadi lu protes tuh karena lu nggak siap, dianya banyak mau. Guanya nggak siap, dia gerak mulu kan. Tiba-tiba udah ini vendor apa Iya, ya? tiba-tiba banyak banget gerakannya anjing. Sampai katanya penghulu ada 6 katanya. Ada 6. Sampai guanya kapan? Gitu ya? Heran gua. Iya kan pakai bunga-bunga gitu kan biasanya. Pengen yang ada anggur asli kata gua, jangan pakai anggur. Ya biar kayak raja-raja begitu. Minta dikipasin pakai daun kelapa gini-gini kata gua terlalu dewa. Pakai daun kelapa lagi. Tapi nerima apa adanya. Apanya? Si sang kekasih kalau lu stand up komedian. Nah itu kan dia emang kan tadinya juga dia orang Kompas juga. Tapi bukan yang TV-nya ya. Marketing gitu dari Kompas. Jadi dia udah paham ngeliat-liat itu. Orang kamu juga ya? Lagi duduk ngambil hadiah gua duduk terus ada yang ngomong gini, si Ate mau nikah tuh. Katanya gitu. Hah, gua nggak tahu, Mbak. Lu tahu dari mana? Iya, sama teman gua orang kantornya di seberang kata dia. Pantesan waktu itu gua ngeliat Ate pas mau mentorin bocah-bocah, datangnya cepet mulu. Bener, jadi gua tuh kenal sama dia di kantin BBJ. Iya, BBJ, kantin BBJ. Iya, dikenal sama Bang Rio, yang itu kata gua, wah rezekinya pas kombutin kalian final kalau nggak salah dah. Oh iya benar. Iya, kombutin kalian final, makanya pas gua kombutin tuh gua pas di bagian lu kayaknya gua jadi nggak fokus tuh, mana cewek tadi ya gitu. Makanya lu juara dua. Nah pas Rizky gue lagi fokus-fokusnya, pas lu kan gue cuekin. Nah pas Aldo gue udah ketemu ceweknya, makanya juara 3. Dia kombut sama siapa? Itu kan yang nulitin kombut kalau lu nggak dateng. Ya dia gini-gini sendiri. Kata gue lagi ngebadanin kali ya, gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau gue tuh nikah sama bini gue, gue lagi vakum stand up, balik lagi stand up, ketemu duitnya. Oke. Berarti kan cewek lu udah jadi, gue udah jadi gitu ya? Iya udah jadi. Lu suka cerita nggak perjuangan lu soal pahitnya lu stand up gitu. Jadi kayak menurut gua kayaknya harus tahu pahitnya kita ke istri supaya istri kita tuh tahu kerjaan yang sekarang kita itu adalah mimpi kita gitu. Nah itu tuh yang orang-orang nggak tahu tuh kan gua kan bentar banget tuh. Berarti kan kalau kenalannya pas suci sebelah berarti baru bentar banget kan. Sebenarnya pas kita ketemu jadi gua tuh ngerasa kayak kenal banyak karena pas tiap ketemu level ngobrolnya itu beda. Gimana misalkan tuh? Gini, Ngomongin kalau dewa? Gua dulu misalnya pacaran bukan ngomongin dewa lah. Levelnya beda dewa sama manusia. Lah iya ya. Tapi kan yang Ahmad Dhani yang gue pikir tadi. Jadi itu
kalau gue pacaran tuh gue kayak pernah gue pacaran 1,5 tahun. Setiap ketemu tujuannya pengen nonton ya nonton doang, ngobrolnya jarang. Akhirnya gitu nggak ada tujuan apa-apa selain kalau pacaran ketemu jalan-jalan. Nah kalau sama dia tuh ketemu udah pasti ngobrol dan obrolannya udah pasti ke arah-arah yang nanti kedepannya gimana. Jadi pas ketemunya intens gitu obrolannya jadi penting. Jadi level up terus. Jadi ngerasa jadi kenal lu udah banyak. Nah sekarang dia tuh baru kemarin dia cerita kan kalau gue cerita tentang keras-kerasnya gue dulu di stand up segala macem kan cuma cerita doang kan. Dia mau buktiin tuh. Jadi dia tuh abis full nontonin semua gue yang di YouTube dari gue yang 5 tahun lalu. Audisi Suci 4. Gak mau dia ngeliat. Iya sesuai cerita kamu ya kamu dulu gini gue cerita kayak dulu susah banget dapet lucu komen jelek dia bacain komen-komennya ya gitu jadi dia tuh nyari tahu sendiri akhirnya tentang gue dulu yang kita kemarin stand up di Kerawang aja dia ngikut kan ikutnya di Karawang karena itu abis ketemu vendor tuh cuman itu udah enak biar kata di Kerawang lu dateng naik mobil mewah yang kalau ada gajul kan kagak muntah ya kan bener belum gue bawa ajak Repo 2006 gua ya nah itu tahun-tahun dimana lu naik street comedy Jakarta dari Lampung naik motor susah itu bang parah karena beneran itu susah banget bang sumpah. Cuman lu ngeluarin duit cuman buat bensin, ongkos kapal feri, udah itu doang. Sama salep di sini nih, salep pegel banget. Pegel. Seniat itu. Iya, kalau berangkat masih ngobrol tuh berdua tuh. Gua waktu itu goncengan sama Yoyo Cadel. Dia Suci 5 pre-show. Tuh, awal-awal ngobrol, pas pulangnya kagak ngobrol soalnya gagal semua. Itu audisi ya? Audisi itu. Tapi Yoyo masuk tapi nggak lolos di itunya kan. Anjing meraih mimpi banget itu. Parah. Bang Awe aja inget gua waktu itu ke Cikarang, dari Lampung ke Cikarang naik motor. Untuk open mic doang? Enggak, untuk itu audisi street comedy itu. Makanya dulu tuh yang komik-komik daerah itu berjuang banget kalau ke ibu kota tuh. Karena Palembang juga gitu tuh. Palembang juga mulai start audisi dari Suci 5 kan. Teman-teman tuh kayak bintang segala macam lah teman-teman Palembang. Tapi sebenarnya ke Palembang itu masih enak karena menurut gua di Palembang wadah untuk stand up comedy masih dipercaya. Benar. Jadi kayak corporate masih ada jobnya walaupun nggak segede itu ya, tapi masih bisa. Nah kalau Lampung susah. Lampung itu untuk dapat job aja kayak untuk ngejual kita sebagai stand up comedian masih bukan jadi pilihan utama, masih musik sana mah. Bener. Sekalian gua buka nih. Apa? Keluh kesah dari tim lu nih. Apa buka gimana? Nggak usah dibuka, nggak usah terang aja. Terlalu nafsu. Tadi lu buka. Mas mau nikah kan? Iya. Mas pertama kali sama saya, Mas. Ya biar masuk logikanya. Tim NT, Sahat Kaban. Katanya dia pengen balik ke Lampung. Iya. Mental lagi. Kata dia, gue pengen balik ke Lampung katanya. Udah nggak sama Bang Ate? Udah enggak. Terus di Lampung mau full stand up? Enggak, kata dia. Emang ada urusan aja katanya. Tahu nggak urusannya apa? Dia cerita nggak? Enggak. Masuk jagain ininya penginapan bapaknya. Biarin aja, biar orang yang nginep. Iya, orang nginep dijagain, kata gua aneh banget. Udah, kata dia. Tapi ntar gua balik lagi ke Jakarta, kata dia. Terus gua bilang sama Bang Ate lagi, enggak, kerja yang lain. Kata gua ngapain? Yang lain ya? Iya. Goblok ya? Goblok ya Bang orang. Kata gua, ini aja atau enggak, jadi lokal heroes aja di Lampung. Kata dia susah. Di situ orang lebih suka musik. Makanya dia kemarin tuh mau kalau biola udah ada Dodit kata. Udah ada Dodit, gitar udah banyak. Mau bawa drum. Kata gue ribet nih setiap opening bawa drum. Gue udah bilang jangan drum, kecapi aja. Gampang. Kecapi. Kecapi gimana men? Gini dong. Di bawah. Salah ya. Kalau ini bukan kecapi. Yang gini, klak klak klak, kastanya. Kastanya. Salah alat musik maaf ya. Bener di Palembang tuh hidup karena beberapa senior Palembang hidup gara-gara stand up, kan, ada MC si Ari Cihuy, Dodot Cikidut, Padelan Ciboy, Cici semua sana. Gue Pirza Chihuahua. Asal. Tapi Lampung emang untuk komedi susah bang, berat. Lebih ke emang pilihan utamanya masih musik sana tuh, masih musik. Kalau stand up tuh ya kita dapat kafe-kafe aja ngisi gitu. Tapi kan untuk hidup enggak deh kayaknya. Mereka masih banyak kerjaan-kerjaan yang lain akhirnya. Untuk MC gitu? MC ada beberapa, cuma tetap yang dipakai di sana malah yang penyiar radio, gitu-gitu. Ya kan percaya dengan public speaking bagus kan. Nah emang Lampung kurang?
Apanya? Teman-teman komiknya. Ada aja banyak. Cuma kan itu orang kan udahlah yang pasti-pasti aja dari radio gitu, gitu. Gua aja dipercaya MC dulu karena gua masuknya radio. Sampai tumpah begitu loh. Kurang ya enak. Pokoknya gua sama penyiar radio sampai akhirnya pas itu dia baru tahu kalau gua stand up juga. Kalau dia pikir gua lucunya perkara radio bukan perkara stand up gitu dulu. Dan udah dipastikan lu nggak mungkin balik ke Lampung untuk kerja di sana ya? Kalau kerja sih enggak ya. Untuk berkarya. Iya, tapi Bokin pernah ke sono. Siapa? Bokin yang sekarang? Iya, belum. Pemaisuri, belum. Tapi dia pernah ke Lampung karena kan dia kan marketing Kompas kan waktu itu keliling-keliling juga kan dia ke kota-kota gitu. Ke Lampung pernah. Untuk ketemu nyokap belum? Udah kalau nyokap belum sih? Udah. Nyokap lu di Maria? Ah? Di Maria? Masa di nyokap Maria? Di Maria? Masa nyokap gua di Maria? Mana? Ronaldo? Bukan, nyokap lu di sini ya gitu, di sini ya, bukan di Maria. Bukan. Nyokap lu tendangan bebasnya bagus. Nyokap lu tendangan bebasnya bagus. Enggak, nyokap gua di Lampung. Video call. Ngobrol dari video call. Ya kan kata gua tadi, udah ketemu keluarga. Ya beneran jadi lah ini nikahnya. Udah pasti. Deal or no deal? Deal. Langsung. Kalau zong kan gua nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Asai. Oh, gue diceritain sama Bang Sukron Jamal. Oh, Sukron Jamal. Dia ngomong gini, si Ate duduk santai aja nulis jokes. Oh, nulis. Dia waktu itu nulisin apa ya, yang Anji kayaknya deh. Iya, Anji. Dia ngeliat proses lu untuk ngembangin jokes kayak cuman keyword dari bis nih. Apa nih keyword-keywordnya buat jadi punchline Anji. Keras banget perjuangannya. Ya, emang harus gitu. Lu kan pengen sketsaan kan? Nggak boleh kosongan kalau kata gua. Lu harus nyiapin, walaupun peluru itu nggak keluar, tapi seenggaknya lu jadi pede. Iya. Oke, kalau ini gua nggak dragging, gua ada nih yang bisa keluarin gitu, masih ada. Apa aja keluarin ya kan? Iya, yang lu siapin. Tomat. Unek-unek. Penting keluar aja kan? Iya. Harus disiapin semua itu. Karena kalau kosongan tuh nggak bisa, apalagi ngikutin skrip doang. Untuk apa orang undang kita cuma ngikutin skrip? Benar. Ngapain? Mendingan orang aja yang lain bisa juga cuma ngebaca. Bedanya kita sama orang apa yang kita jual itu yang gue pikirin. Itu kayak salah satu bentuk kita menghargain kita diundang orang ya? Iya, dan kita jadi nge-branding kalau undang gua bonusnya ini nih. Oh ya. Jadi ceritanya bisa gua kembangin segede itu, akhirnya lo bisa di repeat order. Pemikiran yang kayak gini-gini nih didapat setelah suci, Bang. Setelah kehidupan keras. Ya, satu, kedua. Sebenarnya kata Bang Panji yang kasih 5 menit terbaik itu yang selalu gue pegang. Kasih 5 menit terbaikmu karena kita nggak tahu 5 menit itu yang bakal ngerubah hidup kita apa enggak, itu kan. Iya, benar. Karena gue mikirnya beneran terjadi tuh. Kayak gue pernah diundang, gue tuh rata-rata yang sekarang gue reguler, itu awalnya tuh gantiin orang. Kayak misalkan si Kiki lagi sakit waktu itu, terus gantiin dulu deh. Ate nih, direkomen, yaudah tetap. Wah, walaupun gantiin, kita harus kasih yang terbaik nih. Gue beneran, gue siapin jokesnya di jalan. Walaupun dadakan malamnya, paginya gue harus itu siapin. Siapa bintang tamunya? Denny Cagur waktu itu. Tandemnya Bang Diki. Oke, Bang Diki sukanya dipancing ini, gini. Kasihin jokes. Udah pas syuting, lempar-lempar aja. Kita nggak tahu orang apa suka apa enggak kan. Udah. Selang Kiki kan udah Kiki lagi kan. Selang berapa bulan, gue dipanggil lagi untuk bertiga jadinya. Kiki Diki gua. Tapi gimana itu ya? Lu kan nggak dapat skrip, nggak dapat apa-apa. Lu bikin jokes. Bikin jokes tentang bintang tamu. Iya. Nah itu tuh apa yang dikuliknya? Yang gue kulik tuh misalnya Denny Cagur. Ya udah kita kayak ngelawak Pak Denny Cagur waktu itu masih menuju ke politik, ya kan? Ya udah kita ada jokes ke politik. Bagus-bagus gombalin artis. Dia kan suka gombalin artis. Ini mau gombalin rakyat. Dapat tuh di situ-situ. Kita tentang bintang tamunya aja. Oh, lu berarti benar-benar theater of mind. Lu lagi sama Iya, Bang Denny kita gitu pikirin. Ya? Anjing. Yang penting jangan menyinggung banget lah gitu. Karena kita kan masih baru, masih songong banget gitu. Gitu. Kayak gini nih, gue mau diundang sini kan gue pikirin tentang lu. Nggak dapet. Ya kayak gini gue tuh. Nanti ada Faisal, gue anuin lah ininya. Kan kayak gitu itu penting. Walaupun ketawa cuma gitu. Ada lah dua orang mah itu. Itu yang gue pegang. Ini gue nggak dapat dari lu langsung, tapi dapat dari orang yang Ate tuh pernah bilang, orang tuh nggak mungkin tertawa terbahak-bahak tanpa ada ketawa-ketawa kecil. Nice, bener. Selalu pancingan bang. Ombak gede itu kan awalnya karena ada ombak kecil. Enggak, orang hanyut. Ketipu. Gimana? Kayak gitu ketipu, gimana mau ketipi? Ya. Panas deh.
Asai. Saya kalau malu suka kelewatan. Kelewatan. Tapi respect aja nggak tahu ya. Teman-teman Palembang tuh juga bilang gitu. Kayaknya kalau di daerah Sumatera yang pekerja keras banget tuh ambisiusnya kenceng. Ambisius. Semua job diambil. Iya benar. Kata Kak Madlan, kata Ali, dia tuh bahkan udah masuk Suca katanya nih. Job-job kecil masih lu ambil. Bener. Sampai jadi omongan di komunitas katanya. Ya, tapi ya, gue nggak ya, tahu ya. itu ya. Ini karena gue dapat omongan doang. Bener lu? Nggak job-job kecil, lebih ke job aja kita ambil. Nggak macam kalau bayarannya sih masih yang gua ngerasa ya emang segua aja gitu. Oh, menurut lu pantas aja buat Pantas dia? aja, kok bukan yang punya orang yang segini gua ambil juga enggak. Orang mereka juga dibayar nasi bungkus kan. Masa gua ambil lagi? Kali-kali bang, selaper itu ya kan? Enggak, jadi kayak gue tuh semua job gue ambil karena gue suka nantang diri gue. Karena kan kita itu kan karirnya stand up itu bisa ngelebar kan. Kata Bang Radit tuh bisa ke film, bisa ke musik, bisa ke apa gak macem. Nah sedangkan gue gak punya skill itu. Film gue acting jelek. Gue pernah casting gagal mulu. Emang gue nggak pede aja. Belum waktunya mungkin. Musik gue jelek. Gue nggak bisa main alat musik, apalagi nyanyi juga fales. Apa yang bisa ya? Oh sekarang ternyata bisa sketsa. Oke. Gue sering banget nulis jok-jok seringan, bisa kali ya di sketsa. Oke, sketsa. Apalagi ya, oh ini waktu itu suruh tausiah tantangannya. Oh yaudah deh, kalau tausiah ini ujungnya kasih punchline. Tapi bisa itu viral tuh. Malah viral. Kan Viral gitu-gitu tuh, loh. Jadi kita tahu kapasitasnya kayak apa, hajar aja. Tapi kalau yang nggak itu ya bisa aja kita tahan. Jangan deh kalau yang kayak gini gitu. Gue sering dapat kayak gitu tuh. Mau series nggak, mau ini nggak. Kalau gue nggak pede nggak bisa gue. Kalau dipaksain nggak bisa, tapi kalau ranahnya sketsa, nge-host, karena kan gue basicnya dari radio juga, diajarin banyak, nge-host ayo. Tapi kalau gue yang nge-host kayak wedding, mau serius gue nolak tuh, karena gue nggak bisa. Ngeri aja keceplosan ya kan. Tapi bang sebenarnya tampang lu bukan tampang yang komedian banget gitu, Iya, nggak maksud gue? bener. Kayak tampang ganteng aja, ganteng imut. Gak bisa dipuji. Tapi maksud gue gitu, kenapa kagak bisa yang formal malah? Nah, gue formal nggak bisa karena, lu sadar nggak? Kalau gue tuh ada bermasalah soal lidah belibet, gue tuh suka belibet. Terus gue suara gue bukan suara MC formal, cempreng. Benar. Ya kan? Nggak enak kalau iya tamu gini. Gue nggak bisa kayak gitu tuh. Malah gue ngakak sendiri nanti malah tamu gini. Lu tonton gak? Gue tausiah di Twitter ya. Kan harusnya tausiah gitu. Tapi kalau gue lucu, gue ngakak gue. Gitu. Sampai ada yang negur. Bang ketawa ada Mama Dede itu. Lah, Mama Dede ketawa. Masa gue haha nggak boleh? Iya, deh gue kayaknya kita tahu kapasitas aja sih ya. Kalau lu pengen sketsa, gue bilang lu cocok banget sketsa. Cuman ya lu tontonin banget juga abang-abangan yang di sketsa itu, karena kan nggak cuman kita verbal doang kan, ada gimmick-gimmick yang dimainin. Benar. Terus ada yang diiyain, kita jadi keset atau kita jadi ininya. Belajar banyak gua. Apalagi kalau misalkan syuting sama pelawak-pelawak senior kayak waktu yang di TVRI, itu ada pengen beken tuh. Isinya Bang Komeng, Pak Jarwo, terus juga ada Daus Paro. Gua nggak tahu separohnya lagi di mana. Daus Separo. Terus juga ada ini apa sih namanya? Yang pas kawan. Oh, ini Om Dery. Nah, dia kan pemancing. Gua tanya tuh tentang pemancing. Pemancing tuh kayak apa? Ngomong gini. Gue jadi tahu tuh ilmu pemancing gini, ilmu yang leadernya gini gitu. Jadi kita serap semua. Akhirnya kita coba dah gue mancing. Iya dapet ya ternyata gitu. Dan orang nggak ya kalau itu dipancing ya? Iya, karena pelawak kan gitu kan. Jadi mereka nyaman, kita juga belajar. Akhirnya besok-besok ya, coba dah sekarang hari ini gue pengen jadi yang ininya nge-punchline-nya. Bisa. Tapi pernah nggak lu kayak suatu hari gue pengen jadi kameramennya gitu? Pernah, cuma nggak mau orangnya, nggak mau. Ini passion gua. Dipegang rajin. Gitu nggak mau dia, udah nggak mau. Gue juga pernah dengar tuh kata orang, lu pernah dapat job cuman cepet 100.000. Ya 100.000. Ya dulu belum Suca itu. Masih ini ya? Masih awal-awal dapat nasi bungkus, nasi kotak gitu, terus cepet, terus ikut-ikut lomba yang hadiahnya cuma 125, daftarnya 50. Iya benar. Cuma ngerebutin 75, maksud gua ya Allah. Gue seingat gue waktu itu ikut, kan gue Cuko. Palembang tuh ada Cuko, kompetisi internalnya. Daftar Cuko itu 25.000.
Gue juara 3, kompetisinya panjang banget. Hadiahnya cuma 200.000 anjing. Gak masuk akal. Makanya kalau kita zaman-zaman itu susah kan untuk hidup di stand up. Iya. Tapi gara-gara itu kita jadi nulis materi terus. Sadar nggak sadar, lo yang disuci sekarang atau di lomba-lomba yang lo menang sekarang itu dari lo yang dulu. Kalau lo tiba-tiba langsung lucu, bisa jadi pas lo lagi ngebom lo bingung mau ngapain. Tapi pas lo udah punya pengalaman ngebom terus, pas lo ngebom saat itu lo nggak bakal bingung mau ngapain karena gue udah pernah nih ngebom. Akhirnya gue bisa nulis lagi gitu. Sama ini sih kayaknya akhirnya gue tahu gitu treatment badan gue gimana. Akhirnya beda sama yang dulu-dulu. Kayak gue sebelum naik panggung tuh harus minum dulu air putih. Gue juga sering belibet, Bang. Belibet ya? Kadang gue misalkan pengen ngomong gue pernah jalan kaki misalkan ke Monas, belibet gue, ntar gue jalan kaki ke Senayan gitu. Itu nggak belibet, otak lu aja mikirnya lagi Senayan. Belibet tuh beda dong. Monas monyong kayak ada maunya tetap. Tapi ya belibet gitu. Itu ya. Waktu pas suci juga tuh sering tuh. Sampai berapa besar tuh komentarnya tentang belibet. Sampai akhirnya kayak gue jajan ke Alfamart aja yang gue beli bukan ciki tapi belibet. Belibet. Iya. Tapi kan Suci lu juga termasuk yang underdog, black sheep. Iya. Tidak dijagokan. Nggak dijagokan. Terus juga sering disuruh keluar sama penonton. Kapan nih dia yang close mic gitu. Lu baca-bacain ya? Untung. Dulu gue baca-bacain terus. Kena komentar? Enggak, karena gue mikirnya gue punya strategi waktu itu. Kan dulu zamannya kan Covid kan, mereka tuh ngomongin tentang karantina, sedangkan gue enggak karena gue masih punya materinya. Kayak misalkan tentang musik, gue ada materi musik. Tabungannya masih harus keluarin. Sampai akhirnya gue udah baca komentar, terus yang lain tuh udah pada kewalahan tuh setiap ngebahas karantina udah nggak kena lagi, udah biasa aja. Masuklah gue bahas mereka yang bahas karantina terus, jadi dapet. Jadi kayak, gue ini kayak bom waktu akhirnya. Pas dari 6 besar bisa nyingkirin Gilang Durhaka, Nope, Egi, kuat dan dijagokan. Kuat banget dijagoin. Yang nggak bisa gue singkirin cuman Ali. Emang dari awal gue tuh, aduh ada Ali udah nggak bisa sih. Target gue malah pengennya berdua sama Ali untuk final. Cuman pas di 3 besar kayaknya enggak dah gitu. Gila, meremehkan Bang Rio. Meremehkan Bang Rio. Ya Bang Rio kan waktu itu kan pikiran gue, Bang Rio udah persona satpam, yaudah dia bakal satpam terus. Ali kan nggak ketebak. Ali nggak ketebak. Ali tiba-tiba mau bahas apa dia? Ali tuh pernah tahu dia tuh tentang materi tentang full roasting Bang Panji. Bang Panjinya kena Covid. Akhirnya dia rombak malam itu bahas yang lain. Sehebat itu tuh orang. Makanya itu ya? Kata gua nggak bisa dikalahin ini gitu. Sama ini lu, salah satu bentuk sewor lu adalah kata teman-teman Suci 9 situ ya. Nggak bisa diganggu. Salah satu bentuk sewor juga tuh. Tiba-tiba ngunci kamar mandi aja. Di kamar mandi sampai gua itu ngerokok sampai pas dibuka ngebul gitu. Kenapa itu sewor? Karena orang jadi panik. Anjing artis serius ini anjing. Sampai kagak mau diganggu. Padahal di situ juga gua kadang-kadang 2 jam tuh kamar mandi. Sejamnya video callan. Sama cewek gua waktu itu. Gini video callan gitu. Tapi nggak boleh diganggu, itu nyerang mental, Pak. Iya lah. Orang jadi mikir anjing seserius ini. Hebat menang gitu. Bener dah. Pengen ngangkat nama Lampung gitu-gitu. Assalamualaikum. Ketemu ceweknya. Ceweknya ada ketemu. Ada nih. Bawa apa? Titipannya nih. Anting-antingnya. Antingnya nih. Iya, ceweknya mana? Lu makan? Enggak, kupingnya doang saya ambil tadi. Kok bisa lu nyulik dari kupingnya sih? Langsung jambret gini. Itu menjambret, gak dapet cewek. Itu jambret, gak dapet cewek kamu. Tapi tadi ini udah ketangkep saya juga. Harusnya ada bukti lemparnya dong. Aman, saya cepet lari. Tapi ini negosiasi ini akan keluargaan. Jadi suruh dimaafin kalau saya bisa bikin materi tentang cewek itu. Durasinya 5 menit. Coba dong. Ini saya mau kombut ke Bang Ate. Kan Bang Ate mentor saya. Gitu tuh, sekalian mau tanya tentang cewek. Enggak, kombut. Kombut apa? Kalau Abang Ate ngombutin orang tuh gimana sih prosedurnya? Apa yang Bang Ate lihat dulu nih? Ini bisa aku kombutin. Ini aku bisa nyelami pemikirannya apa? Gimana sih? Tidur ke hipnotis. Tahu mic kalau udah ada tutupan kayak gitu, suaranya jadi merdu. Kesaring. Nah ini juga ini fungsinya nyaring suara ini. Nyaring. Enggak, itu kalau gue tuh kan pertama kalinya juga gue ngombutin yang profesional kan di Suci. Sebelum-sebelumnya cuma kombut-kombut biasa sama teman-teman sama Bang Rio. Kayaknya belajar dari situ dulu kalau gue sama teman dulu, karena
kombut itu kan sebenarnya tujuan kita pengen validasi satu. Kedua baru minta bantuan. Mau dibawa kemana gak macam. Nah, keseringan gue kayak begitu. Lu maunya gimana dulu? Makanya gue dengerin dulu lu full dulu gue dengerin. Oh dia tuh terus cara komedinya, oh tipe komedi dia tuh maunya gini. Kayak waktu itu gue kombutin Fajar kan penulisan banget. Gue pergambaran ya kan. Susah banget kan. Udah seberang. Kata gue, aduh nulisnya rapi lagi nih orang. Gue tanya dulu sama dia, gue sampai minder kata gue, masa sama gue sih gitu. Gue tanya, lu maunya diksi, mau dibantuin diksi, gue oke nih. Tapi kalau penulisan gue gak bisa. Gitu, gue ngikutin aja gitu. Dia pengen diksi, oke gue bantuin diksi. Walaupun gak cocok sama dia. Akhirnya gak cocok. Tapi ya gitu, maunya si orang ini dulu aja kombutnya gimana. Baru kita dengerin tipe komedinya, baru dah gue masukin diri gue kayak tipe-tipe dia. Gue berusaha untuk, oh panselnya tipe dia yang kayak gini, oke. Ini nih, oke. Kalau gini gimana? Baru gue tawarin pancen layar 1, 2 gitu. Gitu aja. Baru kalau soalnya rata-rata kalau di Suci premis tuh udah punya semua, cuman menarik enggaknya aja itu yang suka salah tuh. Kalian itu kayak misalnya premisnya udah bagus, tapi cara nyampein ke penontonnya untuk tahu itu premis bagus tuh suka salah. Makanya gue kayaknya coba kalau langsung aja dibahas yang ininya biar orang ngeliat dulu penasaran baru gitu. Abang pernah nggak kayak udah ngobrolin orang nih dipakai nggak kena, itu perasaan abang kayak gimana tuh? Bersalah pasti, kayak aduh kenapa ya gitu ya, padahal live-nya benar sesuai sama ini. Ya mungkin nggak nyampe ke penontonnya aja tuh humornya. Atau penontonnya tidur ya? Bisa jadi atau benci, emang udah benci. Emang udah benci kan bisa jadi kan? Emang gua datang gitu, pengen nontonin yang lain gitu kan. Kalau benci terlalu jahat. Tapi gue selalu menawarkan punchline tambahan untuk jadi amunisi. Kalau ini nggak kena, ini bisa nih. Nggak kena lagi, terusin aja gitu. Kan makanya tipe-tipe punchline gue 3 kan, 2, 3. Kalau ini nggak kena, bisa sini. Tapi riskannya adalah bisa refill. Pas ini kena, kita suka nanggung nih. Ada satu lagi nih. Malah biasa aja yang ini. Tolol gitu. Gue sering tuh begitu, kejebak yang begitu-begitu aja. Udah pecah ntar, gue tambahin aja. Biasa aja. Malah terjun bebas dia. Tapi seru ngombutin orang karena kita tuh jadi tahu anjing ya orang kehidupannya bisa begini ya. Keresahannya bisa gitu ya. Sedangkan kalau gue tuh paling minim banget keresahan. Gue tuh paling susah nyari keresahan. Tapi lu kan semua hal lu benci. Nah, itu kesannya itu. Itu gara-gara nggak ada keresahan. Akhirnya observasi kayak ini negatif aja gitu. Di sini dah yang negatif apa dah? Yang negatif lu nggak suka yang apa coba? Nggak ada, ini bagus YouTube-nya, ini keren. Bisa bertahan lama sih harusnya. Iya. Bertahan lama, sekaman nih keren nih. Harusnya 3 orangnya itu Trimantra. Tadi Trimantra. Trimantra itu tuh harusnya 3 bikin. 3. Itu nanti ada judul baru. Ada lagi. Ada judul baru. Apa? Yang itu Trimantra tapi edisi yang baru, bikin sketsa. Bisa. Kita komput program aja di sini. Iya, Bang. Gimana bikin konten yang menarik itu harus ngapain? Lu pengen sketsaan. Lu dia mau LO. Saya mau LO. Kameramen dah. Gue deh, jangan LO. Lo gue asal. Enggak, dia kalau Faisalnya gimmick. Itu bagus, dia tuh keset. Jadi coba tiduran sini. Bukan, enggak usah. Dia jadi kalau dari di grup dia bisa jadi kesetnya harusnya. Fajar yang jadi pemancing. Kalau kata gua sketsaan lagi bertiga, terus tinggal ngundang-ngundang yang senior kayak Umi, Boyen, macam yang cewek-cewek. Bisa. Karena kami kalau bertiga tektokannya wah. Ini lantai 7 jadi lantai 2. Karena kaget tawanya. Hentakan tawa. Episode 1. Episode 1 itu baru. Iya. Udah kedua. Episode 2. Basement. Sampai 20 episode kita ke Amerika. Bolong Udah nembus benua. Bencana. Temenin dah kita pitching ke bosnya. Boleh. Ayo, kasih pantun dulu. Kita langsung dulu lah. Kasih. Di kamar ada Bang Ate. Semoga lancar nikahnya, ye. Amin. Ayo kita pitching dulu. Kasih. Jangan lupa cari HP.